Buat kalian para suami, orang tua, teman-teman, please dukung ibu hamil dan ibu menyusui. Jangan sampai istri Anda kecapean. Jangan mentang-mentang istrinya udah capek ngurusin anaknya, nggak pernah diajak lagi keluar atau sekedar refreshing jalan-jalan. Jangan. Hai Mams, terima kasih sudah mengklik video ini. Semoga podcast ini bisa menjadi jawaban segala pertanyaan gimana sih tipsnya bikin ASI itu jadi deres. Oke, sebelum masuk ke tipsnya, gue pengen ngingetin dulu. Buat kalian para suami, orang tua, teman-teman, please dukung ibu hamil dan ibu menyusui. Karena apa? Karena bayi itu sangat mengerti ketika ibunya merasa nyaman, merasa stres itu bayi tahu sejak dari dalam kandungan gitu. Jadi apalagi setelah melahirkan, ibu akan merasa capek banget dan itu bisa bikin ASI jadi seret karena ibunya kurang istirahat. So buat orang-orang yang ada di sekitar ibu menyusui, khususnya suami, please dukung, please bantu, jangan sampai istri Anda kecapean sendiri. Karena uh, kecapean, stres itu bisa bikin baby blues, juga bisa bikin ASI seret, terus bisa bikin semangat ibu menurun gitu. Dan jangan mentang-mentang istrinya udah capek ngurusin anaknya, nggak pernah diajak lagi keluar atau sekedar refreshing jalan-jalan. Jangan, karena sesungguhnya ibu itu butuh sekali refreshing keluar, diajak jalan-jalan, even cuma nonton di bioskop atau kayak sekarang lagi pandemi ya seenggaknya nonton Netflix lah berdua di rumah gitu, sambil pesen GoFood dan menikmati dating berdua di rumah. um, itu juga bisa membantu. Sebelumnya gue mau sharing aja pengalaman gue. Jadi ini yang gue lakukan selama gue menyusui anak kedua, dan saat itu ASI gue melimpah banget. Jadi ASInya tuh se freezer kulkas penuh, dan ternyata itu tidak cukup. Jadi gue menyewa freezer kayak freezer ice cream, tapi ini kayak freezer daging gitu loh, yang dibukanya tuh ke atas, itu juga freezer itu penuh gitu. Sampai ada juga yang kebuang karena kadaluarsa, terus ada juga yang gue kasih ke keluarga. Gue juga nggak nyangka sih gue bisa sebanyak itu, padahal gue cuma melakukan treat mentreat diri gue seperti ini. Jadi yang pertama adalah kita dari dalam dulu ya, dari dalam itu. Jadi seorang ibu yang menyusui, biarkan diri dia relax, bikin dia happy. Jadi ibu menyusui itu harus happy terus, harus relax, nggak boleh tegang, nggak boleh stres, itu dari dalam. Jadi jangan sekali-sekali kadang kan ada keluarga ya atau orang tua kita sendiri suka bilang, ih kok asinya dikit ya, ih kok asinya encer ya. Nggak usah lah komentar-komentar nggak penting kayak gitu ya, karena udah nggak zaman lagi buat kita membanding-bandingkan atau menilai takaran ASI gitu. Semangatin aja, bilangnya tenang aja, ASInya pasti bakal banyak. Coba deh, yuk kita makan ini, makan itu, bla 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 gitu. Please stop tanya temen ketika pumping bareng gitu ya, lu biasanya sehari dapat ASI berapa. Itu juga kalau misalkan ASInya banyak, dia pasti akan menyebutkan. Tapi kalau ASInya sedikit, pasti dia ada kesedihan di dalam situ gitu. Jadi jangan suka membanding-bandingkan. Terus bikin diri kita happy dulu, relax, terus juga santai ya gitu. Nah, ini peran suami, orang tua, keluarga itu penting banget. Yang kedua, itu tadi dating. Jadi kalau kamu mau dating, bisa titip anak kita ke orang tua kita atau ke saudara, orang terdekat gitu, dalam waktu beberapa jam aja kan. Maksudnya dating itu kan gak yang dari pagi sampai malam gitu, cuma beberapa jam aja, titip anaknya. Terus juga jangan lupa diperah dulu asinya kan buat anaknya minum, jadi kita bisa jalan keluar sama suami. Yang ketiga, pola makan. Waktu gue hamil kedua itu, pola makan gue memang beda banget. Gue itu hampir tiap hari makan nasi padang pakai rendang. Nah, mungkin karena itu ya, karena mengandung santan, karena daging-dagingan, jadi asinya juga melimpah. Tapi bukan cuma itu aja, gue juga minum susu kedelai, gue juga minum
tahu ini gak sih, wedang tahu atau enggak kembang tahu. Nah, memang agak sulit sekarang nyarinya, tapi karena dulu tiap hari ada yang lewat depan rumah, gue jadi suka beli. Jadi hampir tiap hari gue makan itu, hampir tiap hari gue minum itu gitu. Terus juga ngemil gitu. Jadi porsinya juga lebih banyak dari makan yang biasanya gitu. Terus jangan lupa juga makan sayur-sayuran hijau kayak bayam, sawi, katuk juga kan. Katuk bagus banget ya buat ASI, bikin kental, bikin banyak kayak gitu. Dan satu lagi, mau nggak mau gue jadi suka pare ditumis gitu ya. Karena apa? Karena itu juga memperbanyak ASI. Jadi kadang-kadang kita harus berkorban sama sesuatu yang nggak kita suka. Dan kebetulan gue suka jamu-jamuan, suka pahit-pahit, jadi gue menikmati makan pare dengan bumbu yang enak pastinya. Oh iya, kayak makan kacang hijau atau minum sari kacang hijau. Kalau susah nyari susu kedelai di yang asli gitu, atau sari kacang hijau yang asli, atau malas bikin, sekarang di minimarket udah banyak ya sari kacang hijau dan susu kedelai, tinggal dipilih aja yang mana. Kalau sekarang gue kayak mengkonsumsi susu full cream juga, dan itu juga membantu gitu kan. Dari pola makan tadi, porsi makan dan apa yang dimakan itu juga sangat diperhatikan banget, karena itu juga mempengaruhi ASI. Kalau kita telat makan, biasanya kita juga ASINya sedikit gitu ya. Yang terakhir, ini gue nggak di endorse dan gue tidak mau mempromosikan, tapi karena ini pengalaman gue, jadi gue mau sharing satu vitamin yang waktu itu dikasih tahu sama dokter objin gue. Katanya itu vitaminnya bagus, dari Australia. Itu bisa diminum dari hamil sampai menyusui. Jadi vitaminnya itu Black Morse, dan sekarang dia sudah ada di Indonesia. Zaman gue dulu masih harus beli di Australia gitu kan. Nah sekarang dia bekerja sama dengan Kalbe mengeluarkan vitamin pregnancy ini, dan ukurannya juga beragam, harganya juga beragam. Kita bisa beli di online shop kayak Shopee gitu kan, itu suka ada diskon tuh. Terus di Guardian juga suka ada diskon, di Watson juga suka ada diskon gitu. Kalau mau coba, beli dulu yang isinya 60. Kalau aturan pakaian sih sehari 2 kali minum ya, tapi karena waktu itu makan gue bener, gue jadi kayak cuman sehari minum 1 aja gitu kan. Karena waktu hamil juga kan mendapat vitamin dari dokter. Nah kalau pas menyusui gue juga tetap minum 1 aja, karena dibantu dengan pola makan gue kayak tadi gitu. Gue nggak tahu pengaruhnya itu dari vitaminnya atau dari makanannya, yang jelas gue melakukan itu semua, dan itu pengalaman pribadi gue. Dan gue nggak bermaksud mau menggurui, gue juga nggak bermaksud mau menyesati gitu. Jadi gue cuma sharing pengalaman aja. Sok atuh yang mau coba silahkan, kalau memang berhasil silahkan kabarin gue juga, komen di bawah ini, atau bisa sharing di DM Instagram gue, nanti linknya gue kasih di bawah. Karena sebelumnya gue juga bikin podcast tentang hipersalivasi, dan ternyata bukan gue doang yang mengalami gitu, ternyata banyak gitu kan. Kalau ASI kan jelas banyak yang mengalami ya, mau deras mau sedikit. Nah hipersalivasi gue baru tahu ternyata banyak yang mengalami, dan banyak teman-teman yang curhat di situ. Akhirnya di situ banyak sharing antara viewers di YouTube gue sampai ke DM gue. Jadi gue berharap juga mungkin ada yang mau ngasih tips juga tambahan, bisa komen di bawah. Mungkin jadi teman-teman yang lain bisa baca juga, atau mau ngasih solusi-solusi apa gitu, entah itu mau ke terapis, entah itu mau ke dokter laktasi, silahkan. Tapi gue tidak mencoba dokter laktasi karena gue udah cukup berhasil dengan cara gue tersebut gitu. Jadi buat teman-teman yang mau sharing, yang mau bertanya, silahkan di kolom komen atau di DM ya. Thank you for watching. Jangan lupa nonton video lainnya, dan selamat mencoba.